pada saat jurus-jurus magnet rezeki itu dipraktekkan, kan terbuka nih perisainya. Lalu alam potensi itu membuka gitu. Membuka nih alam potensinya. Kita lihat Pak Nas, ya potensinya akhirnya sekarang menjadi produser film gitu ya, bahkan pemain filmnya gitu kan. Potensinya luar biasa permunculan gitu kan. Ya. Ya, nanti teman-teman boleh praktek mandiri, Bunda. Ya boleh, tanpa tisu gitu. Memang harus dilatih Bunda. Pakai nafas, pakai sholat obat ya, pakai adakar utara gitu. Itu kan sistem merilis semua, ya menyembuhkan seluruhnya. Pakai ada melepas pakai kertas atau pakai tisu, boleh Bunda kita. Ya dilatih. Iya, urut-urutannya nanti apakah ada video tutorialnya atau pakai voice atau seperti apa nanti Bunda kalau misalnya teman-teman mau praktek mandiri di rumah? Kalau mau praktek mandiri seperti kemarin sebenarnya yang sudah saya ini ya, saya sudah jelaskan. Kemarin saya sudah jelaskan seperti ini. Misalnya ya tiba-tiba aja Bunda Pita ya kayak kesel gitu kan, ya dongkol, marah, sakit hati gitu kan, karena temen ngabarin A, B, C, D gitu kan, ya tiba-tiba dongkol, nggak terima, atau kayak tadi nih ya yang kejadiannya di offline. Bunda, aku nggak seneng tuh suamiku kayak gini kayak gitu, aku dongkol, Bunda, aku sakit hati gitu kan. Nah kan nggak nyaman, langsung ke-trigger kan gitu. Nah kemudian pada waktu mau ngambil air wudhu kan masih nggak nyaman nih. Nah boleh tuh dengan ada pakai tisu itu tadi gitu. Jadi urut-urutannya ya Bunda Pita, ambil napas dulu. Kan pada waktu ada kejadian tertrigger seperti itu sebenarnya pada waktu nggak dinetralkan itu kita seringnya hidup di masa lalu. Nah kayak gitu kan, yang kayak dulu tuh kayak gini lagi terjadi kayak gitu kan, tambah marah atau teman-teman semua lari ke masa depan. Ya nanti kalau kayak gini lagi gimana gitu loh Bunda Vita. Jadi akhirnya numpuk tuh datanya. Maka yang terbaik adalah sekarang teman-teman untuk ambil napas, hening dulu kalau ada tumpukan ya. Silakan, oh keren ya Bunda Tri. Ya boleh ya. Silakan Bunda ya. Yang mau live boleh. Nah teman-teman semua ambil napas dulu, hening, karena yang diperlukan pada waktu ketumbuk seperti itu kan hening. Misalnya kayak saya dikabarin apa A B C D, ya udah langsung saat itu yang bisa dilakukan tuh kan istighfar ya di situ kan. Tapi istighfar kadang itu juga enggak proses, maka harus dibantu dengan hening. Ambil napas, lepaskan, astagfirullahaladzim. Lepas, biar ngalir tuh yang sesek ada di dada ya. Kemudian tarik napas lagi. Bayangkan yang ditarik ini adalah energi keberlimpahan. Yang ditarik ini adalah kebahagiaan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cahaya nih yang saya tarik nih. Masuk, kemudian lepaskan. Mengalir keluar. Setelah tenang nih teman-teman, mulai munculkan, nikmati. Nafasnya tetap landai aja. Ya, karena ini yang pertama tadi kan untuk proses detoknya dulu ya. Setelah itu sudah mulai tenang, mulai ini nafasnya itu dengan santai aja. Nah, lanjutkan nih, ndak nyamannya dirasain gitu. Ya, diizinkan ada, diizinkan hadir tuh ndak nyamannya, lalu sambut dan terima seperti ada di sini Bunda Pita, seperti ada di sini ya, atau mungkin ada di tisu ini atau di kertas, dimunculkan di situ. Setelah itu diberi ada pertanyaan gitu, apakah saya emosi itu atau saya yang sadar emosi itu ada? Kan saya yang sadar emosi itu ada, saya yang sadar kok. Nah ini udah mulai ngalir nih, lepas. Kan saya sadar, nah saya sadar dia keluar, dialirkan keluar gitu. Setelah itu dengan ada hembusan dan denyut jantung, hitungan ketiga, nih kamu lepas ya gitu. Kamu nanti lepas bersama hitungan ketiga. Sudah siap nih, semua sudah dialirkan menuju tangan, kemudian dilepaskan gitu, dilepaskan. Bersama lepasnya tisu itu, kertas itu, bersama pula lepasnya dari emosi itu. Gitu Bunda Vita. Urut-urutannya seperti itu. Atau kalau yang sudah mahir ya, kalau saya misalnya ini dongkol, kesel, sebel kayak gitu kan, udah langsung hening, tarik nafas dulu, kemudian diletakkan kayak di depan di sini, bersama dengan hembusan nafas. Nah dia kayak terbang gitu, menjauh dari aku. Bersama denyut jantung itu juga keluar, terbang.
Nah, pada waktu dia terbang ngalir gitu kan, keluar ke sana mencair, melarut gitu ya, bersama udara, bersama ada semesta raya ini, saya plong gitu. Nah, itu berhasil teman-teman. Coba nanti diulang-ulang teman-teman semua. Karena itu perisai teman-teman, saat dongkol, kesel, sebel, gelisah, khawatir, itu perisai teman-teman. Kalau teman-teman tidak rilis jadi tumpukan, berlapis-lapis, nanti tanpa disadari akhirnya jadi karat gitu. Jadi lapisan-lapisan endapan emosi, lapisan perisai, jadi banyak tumpukannya. Nah, semakin tidak mudah tuh air masuk gitu kan. Ustadz Adi Hidayat kan mengatakan seperti itu ya. Pada saat ada gelas nih ya, kemudian gelas ini tidak bisa menerima air ya, karena apa? Ada tutupnya gitu kan ya. Ustadz Nas juga seperti itu, ternyata sama ya dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, diumpamakan itu penutupnya tuh lapisan-lapisan emosi gitu. Yang mungkin teman-teman semua, wah saya ndak emosi Bunda, tapi kenapa ya saya kok ndak ajaib? Mungkin ada lapisan emosi zaman dulu nih, dari akil balik sampai dengan sekarang ini, yang tidak disadari itu numpuk itu tadi. Seperti udah memaafkan tapi numpuk melekat di sana. Nah, maka ini yang perlu kita terapi terus menerus teman-teman. Maka agak lama, karena selama itu teman-teman perisainya itu mengendap ada di situ, menutup dari kapasitas kita. Itu Bunda ya. Oke, jadi materi-materi dari mana rezeki ya, dari ada terapi Ya, syukur ini dari saya ya. terdengar Bunda. Ya, terdengar? Terdengar jelas? Terdengar Bunda? Ya, jadi materi-materi dari mana rezeki adalah bukan membebani kita, bukan ya, tetapi adalah justru meringankan dari beban kehidupan kita, gitu teman-teman ya. Maka hobilah berlatih, hobilah untuk mempraktekkan, maka nanti ringan kehidupan kita teman-teman. Kalau sudah ringan, nanti sahabat semua itu dititipin sebuah amanah, amanah bukan utang, bukan, tapi sebuah tugas yang di situ bisa terjadi ada peluang gitu kan, peluang usaha, mungkin juga pekerjaan, naik jabatannya kayak gitu teman-teman ya. Mungkin juga ada profesi baru gitu ya, dari yang Bunda Estriana ya sudah membersamai anak, membersamai suami, jadi pembisnis, udah jadi pembisnis, nanti jadi terapis gitu udah jadi kayak ngalir aja gitu kan ya. Dapat lagi profesi baru, dapat lagi ada amanah baru, amanah apa, kepercayaan gitu dari Allah. Karena Bunda itu tadi bebannya udah rilis, akhirnya dikuatkan nih otot-ototnya gitu, dikuatkan untuk membawa dari tanggung jawab itu tadi, tapi dibawanya juga dengan ringan gitu kan. Nah, coba Ustadz Nas ya kan, Ustadz Nas kan juga banyak tuh tanggung jawabnya ya, mengelola bisnis yang A, B, C, D gitu kan sampai 8, belum yang lainnya, belum yang training-trainingnya sampai luar negeri, tapi semua bisa dijalankan gitu kan. Nah, itulah yang bernama ada prestasi. Lalu Ustadz Nas tidak berhenti di situ, tapi Ustadz Nas buat ada prasasti gitu Bunda Estriana dan Bapak Ibu. Maka kita tiru, ayo kita buat prasasti. Prasastinya dari Ustadz Nas apa? Ya, membuat yayasan, membuat pesantren-pesantren ya. Itu prasasti Ustadz Nas. Karena apa? Ilmu yang sudah diraihnya kemudian mewujudkan ada keajaiban, keajaiban di kesehatan, keajaiban di rumah tangga, keajaiban di finansial, ditebarkan kembali untuk kemuliaan dan kemaslahatan banyak orang-orang di sekitarnya, bahkan se-Indonesia. Itu yang terbaik teman-teman. Jadi kita tidak semata biar nanti kaya, biar nanti sukses kayak gitu, toh enggak, ini masih separuh jalan. Buat prasasti teman-teman. Agar apa? Agar nanti bisa melanggeng gitu. Bahkan sampai Ustadz Nas misalnya ya, tidak ada pun terkenang terus karena ada pesantrennya ya, kemudian di sana ada anak didiknya yang terus mendoakan. Itu kan luar biasa teman-teman. Itulah yang dinamakan umur yang panjang. Umur yang panjang, orangnya sudah tidak ada tapi doa-doanya terus ngalir ya, kayak para pahlawan kita itu kan seperti itu ya. Kita berjuang menuju ke seperti itu teman-teman, semampu kita, dengan maksimal, dengan bahagia. Jangan ada yang dipaksa ya teman-teman semua ya, dengan bahagia, dengan penuh kesadaran itu ya. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi nanti belajarnya itu tidak berhenti sampai pada kekayaan aja, tapi sampai membuat prestasi, dan kemudian prasasti itu bermanfaat untuk banyak orang gitu teman-teman. Bismillah, bisa ya
Bismillah ya. Ada di Ya. Pekalongan, ya, ada di Pekalongan ya. Sebuah masjid Bunda Pita. Ya, masjid itu adalah prasasti dari ibu-ibu yang ngaji. Jadi masjid yang terbuat di pinggir jalan itu namanya masjid yang artinya tuh wanita gitu. Bahasanya kan Arab ya. Saya kurang ingat ya judul masjidnya. Tapi artinya wanita. Ternyata ditelusuri sejarahnya adalah kumpulan dari ibu-ibu yang mengadakan kajian, kemudian ada iuran rutin dan uangnya terkumpul banyak, buatlah masjid gitu. Di situ dipakai untuk orang yang safar, orang yang lalu lalang ada di situ di jalan ini, di jalan dari arah Kedunguni menuju ke Pekalongan, menuju ke Sri Ratu yang lama itu. Ada di sana masjidnya, bagus banget. Saya sering mampir ada di sana gitu. Alhamdulillah. Ya bisa jadi LOP kan seperti itu. Gitu ya Bunda Pita ya. Bismillah bisa. Oke. Alhamdulillah. Semoga tadi penjelasan tambahannya bisa teman-teman pahami. Iya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Ada lagi silakan. Jadi belajar manet rezeki jangan berhenti saat mendapatkan banyak keajaiban di Oke, finansial. maaf ini Iya. sinyalnya belum bagus ya. Oh iya. Di saya jelas Bunda Pita. Di saya jelas. Didengarkan jelas enggak Bunda Ya, Estriana? barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Tidak ada Bunda Pita. sudah jelas semua. Kalau tidak ada yang bertanya, ya sudah tenang semua dan nyaman semuanya. Iya, nyaman, tinggal sudah paham sebenarnya petanya. Petanya sudah paham. Tinggal nanti untuk diketarkan, dikerjakan. Gitu ya. Sambil tambahannya mungkin dari Bunda Pita, nanti tambahan dari saya. Ya. Silakan Bunda Pita, Iya. mungkin ada. Iya. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Iya, Bapak Asari ketiduran. Enggak apa-apa Pak, ya enggak apa-apa. Ya, apa-apa. Berarti artinya nyaman Pak. Nyaman sampai ke teta. Sampai ke gelombang otak teta Pak. Ayah Asari ya, Pak Asari. Jadi udah sampai ke teta, tenang banget. Tapi setelah itu bangun lagi gitu ya, alfa, tenang lagi gitu. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi kan nanti karena udah tidur ya kan jam 12 jam 1 bisa tahajud itu ya kan ya. Silakan Bunda Pita. Ayah Asyari nikmat banget ya, menenangkan memang ya. Silakan Bunda Pita. Baik, sinyal saya kurang stabil ini Bunda. Oke. Jadi kalau saya bicara jadi kadang putus kadang ada gitu. Oh Dari iya tadi ya, keluar oke. masuk Oke, tambahan dari saya ya. Oke, tambahan. Ini sebelum kita tutup, sekalian closing ya. Teman-teman semua, ilmu manet rezeki itu adalah menggali potensi, ilmu yang bermanfaat menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Yaitu pada saat jurus-jurus manet rezeki itu dipraktekkan, kan terbuka nih perisainya. Lalu alam potensi itu membuka gitu. Membuka nih alam potensinya. Kita lihat Pak Nas, ya potensinya akhirnya sekarang menjadi produser film gitu ya, bahkan pemain filmnya gitu kan. Potensinya luar biasa permunculan gitu kan ya. Nah, pada saat itu teman-teman ingin meraih seperti itu, teman-teman harus LOP, kerjakan. LOP yang benar sebenarnya bukan kemudian teman-teman hanya duduk aja nih nunggu. Ya kan duduk diam rezeki datang, bukan teman-teman. Tapi LOP yang betul dilakukan itu teman-teman semua geraknya ringan gitu. Geraknya menjadi ringan dalam melangkah karena sudah terlihat tuh, oh saya kayak gini nih munculnya nanti LOP saya, berarti saya harus seperti apa, intuisi berjalan teman-teman. Jadi misalnya kayak Bunda Estriana nih, LOP-nya saya ingin mobil mewah gitu kan. Oke, digambarkan dengan 5 panca indera seperti sudah ada. Saya sudah naik mobilnya, parfumnya wangi gitu kan, warnanya putih gitu kan. Sudah didengarkan ada deru mobilnya, saya berada di dalamnya senang sekali, syukur sekali gitu kan. Sampai masuk tuh ke kuantum, banjir kan hormonnya. Ya setelah itu besoknya Bunda Estriana ada intuisi, gitu kan. Jalankan bisnisnya. Nah intuisi Bunda Estriana jalan nih, bazar misalnya. Kok saya belum jelas? Tanya, ya tanya Bunda Primi, tanya saya, tanya Bunda Panca gitu misalnya. Gimana nih untuk proses misalnya mau bazar gitu kan. Kemudian ada yang tidak jelas, tanya lagi. Setelah itu intuisi jalan apa lagi? Muat ada di WA, ya muat ada di Facebook, ya
Kemudian buat konten-konten. Nah, itu jalannya dari LOP, Bunda. Ayah Bunda. Ya jalannya itu adalah memperingan dari langkah kita gitu. Udah kayak terposter aja gitu, terposter. Kemudian apalagi nih? Kemudian Bunda Estriana melakukan ada step lagi. Wah, saya nanti untuk agen nih, kapan nih? Berarti di planning kayak gitu kan. Lalu kemudian Bunda Estriana bisa marketing lagi nih offline-nya, misalnya ke sekolahan. Muncul ada ide itu muncul. Mau ke sekolahan, mungkin Basyar yang ke pengajian-pengajian tuh yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh banyak. Bisa Bunda Estriana. Di sini digalang kayak gitu kemarin Selasa. Siapa yang mau gitu? Saya antar gitu, ngangkat semua tangannya. Saya pun gitu. Bahkan dari HNI gitu kan ada akhirnya saya ikut gimana Bun? Boleh. Ayo bareng semua, enggak apa-apa gitu kan. Nah, rencana besok di hari Ahad itu mau ada yang di alun-alun, ada yang juga di pengajiannya Muhammadiyah hari Ahad gitu. Jadi mau survei dulu. Lalu nanti eksekusinya di minggu-minggu berikutnya, di hari Ahad berikutnya. Pas THMR enggak apa-apa. Nanti untuk bisa jualannya kan bisa lebih pagi atau pakai karyawan atau pakai siapa yang bisa stand di sana. Jadi bisa dikondisikan semua. Nah, itulah akhirnya langkah-langkah dari stepnya mewujud LOP itu kita sendiri yang bergerak teman-teman. Bukan kemudian kita hanya duduk aja, bukan. Karena kita belum makomnya ke Maliki, belum gitu ya. Jadi kita masih di Imam Syafi'i, belum ke Imam Maliki, belum. Jadi masih statusnya itu kita harus gerak gitu, harus jalan gitu, harus sa'i gitu kan. Harus keliling gitu kan. Nah, gimana nih untuk bisa mewujudkan ada mobil itu gitu kan. Nah, akhirnya intuisi berjalan. Setelah itu tanpa kenal lelah, karena kan di sini udah terposter bahagianya ya. Jadi rasanya itu keinginan ya bisa dimewujudkan ke LOP aja lalu TSL, egonya juga bisa menurun gitu. Nanti pada saat ada yang men-trigger, ego itu langsung praktek gitu. Diri Bunda itu langsung praktek, egonya tuh diturunkan. Saya yang salah, saya mau belajar lebih baik lagi. Ampuni saya ya Allah. Enggak muncul naik itu enggak gitu kan. Nah, itu nanti perjalanannya makin mudah, makin lancar. Nah, profit makin tambah kan, penjualan makin meningkat kan. Lalu terkumpullah dana itu, terkumpul dana, nanti didoain lagi tiap hari. Setok panggil uang, gitu kan. Kemudian saat membayarkan belanja didoain lagi, nanti kamu panggil ya teman-temanmu yang lainnya berdatangan kepadaku. Udah semuanya praktek. Nah, saat praktek apa nih? Praktek jurus-jurus magnet rezeki. Saat berbicara dengan uang itu pun itu kan di situ LOP. Di situ proyeksi baik gitu. Nah, dipraktekkan lagi, dipraktekkan kembali, tak terasa nih teman-teman. Uangnya Bunda Estriana tuh satu gepok gitu kan. Diikat tiba-tiba satu tas gitu kan. Ya, kayak Bunda Tuti Warma satu tas. Akhirnya bisa ke dealer. Nah, dapat mobil gitu kan. Ya di situ bagaikan gratis karena apa kan Allah semua yang menggetarkan gitu kan. Jadi teman-teman semua pada saat keajaiban itu tidak mesti kayak yang di pesertanya Pak Nas itu, misalnya ya Bunda A gitu kan dari Tangerang tiba-tiba dapat mobil CR-V putih gitu kan. Nggak mesti harus kayak gitu semua teman-teman, nggak gratis semua kayak gitu teman-teman, enggak. Karena keajaiban itu bisa dari banyak bentuk. Misalnya karena tergantung di mindsetnya teman-teman. Misalnya kayak saya juga pernah dapat yang gratis-gratis kayak gitu ya. Misalnya umroh dulu juga udah pernah dapat motor gitu ya, tiba-tiba dari undian gitu ya. Undian apa? Undian kupon gitu ya, kupon ada di simpanan koperasi kayak gitu kan. Kemudian juga dapat umroh 2 orang gitu kan. Tapi yang selanjutnya mungkin di mindset saya itu adalah keajaiban dari finansial yang mengalir seperti air zam-zam. Nah, akhirnya yang bisa terbeli ya itu keajaiban juga gitu. Kita tidak ngutang gitu kan, tidak minta. Nah, tapi kita memang bayar, tapi bayar ini kan uangnya dari Allah juga ya, sama gratis lah gitu kan. Karena kan berproses. Nah, nanti teman-teman bisa jadi seperti itu. Karena keajaiban itu didatangkan ya melalui dari pekerjaan-pekerjaan teman-teman, bisnis teman-teman semua ya, atau kegiatan yang lainnya yang kemudian dikerjakan dengan nyaman, dengan enjoy, dengan bagaikan menjadi penduduk surga. Kemudian uang itu terkumpul tiba-tiba banyak sampai enggak sempat ngitung gitu teman-teman. Nanti Bunda Estriana kalau jualannya laris banget kan sampai enggak sempat ngitung Bun. Udah masuk laci lagi kayak gitu. Tapi kalau masuk rekening enggak usah dihitung Bun, itu udah masuk aja gitu ya.
kurang lebihnya itu. Kayak Bunda Tuti Warna kan kalau yang uang dari bengkel itu enggak pernah dihitung kan. Nanti setelah itu baru waktu diselake gitu kan, sehari mungkin ngurus-ngurus ke uang gitu kan. Keajaiban itu ya, meluruskan uang yang sudah terkumpul gitu ya. Nah ini teman-teman semua ya, jadi teman-teman semua untuk bergerak gitu kan ya, jangan malu misalnya untuk menawarkan ya ke sekolah gitu kan. Yang penting itu ada tata sopan santunnya ya, ada tata bahasa yang baik, itu bismillah diterima Bapak Ibu. Misalnya yang bawa produk nih ke sekolahan ya, ke sekolahan saya waktu itu bawa buku gitu ya. Kalau sekarang misalnya Bunda Istriana nih bawa susu Gumilku gitu ya, contoh gitu ya, atau Bapak Ibu apalah produknya. Nah di ruang guru itu Bapak Ibu yang namanya, maaf ya, kolor gitu ya, katok kolor celana kolor aja ditawarkan di situ. Terus pisau ya, kemudian ada itu ya sejenisnya gitu ya, pisau arit gitu ya sejenisnya, itu ditawar-tawarkan di situ. Karena apa? Itu memang istilahnya ini ya, ruangan yang banyak kumpul orang gitu. Tapi kan kita harus santun, pakaiannya juga baik gitu ya, syar'i, yang perempuan, yang laki-laki sopan. Nah, bawa produk nih gitu kan. Kalau saya buku. Nah, misalnya saya bawa lagi nih susu. Nah, sambil bawa brosur. Ketok pintu dulu walaupun udah terbuka. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izinnya. Ada apa Mbak? Biasanya kayak gitu. Maaf Ibu, saya mau menginformasikan ada produk yang keren banget Bunda gitu. Apa sih itu Mbak? Ini bagus banget untuk kesehatan tubuh, kesehatan tulang, kemudian juga bisa meregenerasi sel, membuat bugar, menjauhkan dari banyak penyakit. Susu kambing Bunda, susu kambing etawa. Ini brosurnya ya Bunda ya, bisa dibaca. Nah bawa itu kan ya, bawa apanya tuh, sampelnya mau digratiskan boleh ya, satu saset atau sudah diteremos. Nah membawa gelas yang kecil itu Bunda Istriana, lalu nanti dituangkan. Mau Bunda silakan kalau mau testernya, ini saya bawa. Nah kekentalannya kayak gini nih Bunda, nanti silakan bisa dinikmati. Nah disampaikan, kalau yang mau kemudian diberikan, kalau enggak mau enggak apa-apa, brosurnya aja. Nah misalnya biasanya ya ada yang ilfil gitu kan, teman-teman semua jangan minder kalau ada yang ilfil, misalnya cuek lah, memalingkan wajah lah, teman-teman tetap tegar aja, senyum aja. Wah mau datang nih 1000 orang nih berlangganan, kayak gitu, dalam hati aja kayak gitu. Wah dia cuek nih, dia melengos nih, enggak apa-apa, nanti akan banyak yang pesen nih, kayak gitu. Jadi langsung ditangkis dengan ajaib kayak gitu kan. Kemudian setelah itu ini bisa pak-pakan, bisa renceng, bisa sasetan Bunda. Jadi enggak harus satu pak ini gitu kan. Bunda misalnya sesuaikan dengan budget. Bla 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 bla, ngomong apa saja yang berkaitan dengan itu. Atau kalau saya biasanya enggak langsung produk gitu kan. Cerita dulu apa ini itu, kayak ngalir aja gitu kan. Setelah itu nanti mengarah ke produk, bisa eceran, sasetan, kemudian bisa nanti secara pak gitu kan. Lalu sampaikan, keren Bunda, ini ada peluang bisnisnya, kalau Bunda mau ikut jadi resellernya, keren sekali Bunda, itu bisa cuan Bunda, kayak gitu. Jadi menarik kata-katanya. Akhirnya apa? Ya udah Mbak, aku nyobain ya. Ada enggak yang kotak? Ada Bunda. Lalu produknya apa lagi? Ini Bunda, banyak pun. Nah brosurnya keluarkan. Oh jadi Bunda, pesanan dan semua cash gitu kan. Yang penting nikmati, ngalir. Hasil dari apa? LOP yang sudah membuka perisenya. Praktek di situ, udah pulang itu bawa uang banyak itu. Lah 1 sekolahan, 2 sekolahan, nanti di kecamatan, di kelurahan, ya, di ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, udah sampai malam itu marketing susu terus itu Bunda Istriana. Saya kayak gitu dulu, marketing apa aja kayak gitu. ngomong lagi, tapi kan ngomongnya positif, bawa produk ya, menyenangkan. Nah saat di titik itulah ya, di titik saya kok apa aja saya jualan kok laris semua gitu kan. Akhirnya saya tertantang, saya kok pengen ini yang lain, kegiatan yang lain yang penuh tantangan gitu. Akhirnya saya kalau ketemu orang ngajaknya apa, bukan ngajak membeli produk, bukan itu aja, tapi saya ngajak untuk yuk magnet rezeki gitu, yuk baca Al-Quran, yuk masuk gua keajaiban gitu teman-teman. Nah saya mengajaknya kepada ilmu, tertantang di situ.
Kalau ada yang nggak mau gitu, wah akan didatangkan nih nanti 1.000 orang yang mau nih. Saya semangat lagi, nyampaikan semangat lagi, mengajak semangat lagi untuk share, semangat lagi untuk bercerita gitu teman-teman. Sampai dengan alhamdulillah ketemu teman-teman di sini gitu ya, berjalan. Jadi kita punya kegiatan terbarukan lagi. Nah kalau teman-teman kan di sini bisa disampaikannya, kemudian diajak bareng-bareng berlatih. Kalau belum mau, ada di grup yang berbayar, di grup yang free dulu tidak apa-apa, di grup informasi gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi pergerakan dari diri kita yang telah buka perisai karena berlatih, kemudian LOP pancarkan, lalu gerakan tubuh. Otomatis kalau sudah buka perisai yang namanya takut itu tidak ada teman-teman. Tadi kan udah dilarutkan. Yang ada apa? Ketegaran. Yang ada apa? Kekuatan. Yang ada apa? Optimis, bukan pesimis, tapi jalan terus gitu. Oh saya nggak bisa kayak gini ya, saya kayak gitu. Oh saya belum berhasil yang ini ya, saya seperti ini, kayak gitu terus gitu. Kayak saya misalnya SJMR, oke, promo misalnya ya melalui ada WA, oke, promo melalui Facebook, oke, promo melalui ada home sharing dari rumah ke rumah kayak gitu. Terus ada ide-ide gitu kan, yang terbarukan. Ya apalagi ini memang mengajak orang belajar magnet rezeki ya. Gitu kan. Jadi kita di-mindsetkan, diterapkan di sana adalah saya membantu program Gurunda Ustadz Nasrullah menuju ke 10 juta pengamal magnet rezeki. Udah tancapkan itu. Jadi akhirnya ada kekuatan, saya kan membantu. Nah, sifatnya membantu kalau diterima alhamdulillah. Oh, enggak diterima ya udah, enggak apa-apa, saya cari yang lain kayak gitu. Nah, disitulah nanti ada letak ketabahan, letak ketegaran. Teman-teman juga bisa terapkan di situ. Misalnya ya kayak Bunda Tuti, ya kayak Bunda Estriana juga ya, Bunda Rose. Nah juga ada ayah bunda yang lainnya. Misalnya menawarkan produk, ya kayak Ayah Asyari punya produk nih, ditawarkan. Orangnya belum mau, enggak apa-apa gitu. Yakin aja nanti akan didatangkan yang lain. Yang penting jalan lagi, promokan lagi, share lagi, sampaikan lagi, ceritakan lagi kayak gitu. Ya, tanpa kenal melelah, ya, tanpa kenal ada pesimis, tanpa kenal ragu. Jalan terus aja Bunda Estriana. Nanti 1 tahun itu kelihatan pohonnya. Tiba-tiba nanti merindang daunnya, tiba-tiba keluar pupusnya, kelihatan ada buahnya, dan kemudian buahnya lebat. Itu seperti itu Bunda, urutan-urutannya. Ya, dari LOP yang sudah dilakukan, kemudian terpupuk ada di sana, terawat, tersirami, dan muncullah ada buah-buah keajaiban. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.